Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Adalah satu kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita mau berikan waktu kita yang terbaik, hati kita yang terbaik, pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap anugerah dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami, waktu kami yang terbaik. Kami mau arahkan pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan hadir bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau siap memberkati setiap jemaat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Kau siap melawat setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kasih dan sukacita-Mu dicurahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Kau Allah yang berdaulat atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bebaskan tubuh kami, roh kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kau ditinggikan pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita alami hari-hari ini, tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau mengucap syukur apapun yang kita alami, entah itu baik, entah itu buruk, Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk setiap kita. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mau puji Allah kita pagi hari ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari sama-sama
bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sebab bersama Tuhan kita tidak akan pernah sama lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama katakan, hidupku takkan sama. Sebab Kaulah Tuhan satu-satunya kebenaran di dalam hidup kami. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
sama lagi Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa sembah sujud kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bawa kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami menikmati waktu yang ada ini Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Kau Tuhan. Kami rindu Tuhan, saat dimana Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Saat dimana Tuhan memulihkan kekuatan kami Tuhan. Saat dimana Tuhan beracara pribadi lepas pribadi dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu dicurahkan pagi hari ini Tuhan. Dan kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari puji Dia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau satu-satunya pribadi yang kami perlukan Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
katakan, sebab itu ku memuji. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang layak untuk disembah Tuhan. Kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan
Sebab itu ku memuji. Yes, Tuhan, ini segenap umat-Mu Tuhan. Sujud di hadapan-Mu Yesus. Dengan mulut kami Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Dan segenap kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu. Dan akan Hosana bagimu Yesus, Hosana bagimu Yesus. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan, dengan segenap hati Tuhan kami mau menyanyi buat Engkau. Kami rindu Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Bahwa kami ada Tuhan untuk melakukan rancangan-Mu, menggenapi rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku Tuhan. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang Tuhan. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh lahir dari hati kita. Gak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku Tuhan. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba,
untuk semua kesempatan tiada. Mari sama-sama berjuang. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Nyatakan kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu Tuhan, satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa, sungguh kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang selalu mengejar kami. Kasih-Mu yang selalu mendapatkan kami, bahkan memeluk kami dengan hangat yang mengatakan Kau berharga di mataku dan aku mengasihi Engkau. Pagi hari ini hanya satu nama yang kami sembah dan layak disembah untuk selama-lamanya. Nama yang berkuasa, yang kasih-Nya tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan di tempat ini, Bapak. Kami menghargai, hormati kehadiran-Mu yang indah pada pagi hari ini, Tuhan. Kami membuka hati kami untuk ditaburkan oleh benih firman. Tegur kami, Roh Kudus, ingatkan kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk terus hidup menyenangkan dan menyukakan hati-Mu, Tuhan. Sehingga keserupaan dengan Yesus itu boleh terus kami alami dan kami perjuangkan dalam hidupan kami, karena Roh Kudus yang memampukan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah yang bahkan tidak layak kami terima sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Biar kami boleh duduk diam dengar-dengaran apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sekali lagi hati kami terbuka. Biar firman Tuhan yang menembus hati, pemikiran, bahkan roh kami yang terdalam, yang mengubahkan kehidupan kami dan memampukan kami untuk bertransformasi dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin dan terus memuliakan nama Tuhan. Setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Boleh berikan senyuman yang termanis, kanan kirinya bilang mantap. Tepat hari ini sudah 6 bulan, setengah tahun kita menjalani tahun 2024, 30 Juni, besok sudah 1 Juli. Kita boleh berkata apapun yang terjadi, yang baik, bahkan yang buruk sekalipun selama 6 bulan ke belakang kita boleh katakan Tuhan baik, selalu baik dan selama-lamanya tetap baik. Amin Bapak Ibu. Ada pendukung Italia di tempat ini, ada pendukung Jerman, kita lagi ada di Euro Bapak Ibu, kalah Italia semalam. Aduh, saya mendukung Italia, kalah 2-0. Jerman menang 2-0 nih. Oke, intermezzo saja. Minggu ini bulan ini ada 5 minggu, betul ya Bapak Ibu ya. Sadar atau tidak disadari, selama 5 minggu ini kita belajar tentang tema besarnya Life Kompas ya, kompas kehidupan. Dan secara spesifik di tiap minggunya kita sedang mempelajari
Kalau Indonesia punya Pancasila, gereja kita, GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, Yayasan MDC Masa Depan Cerah, juga punya Pancasila atau 5 filosofi. Bapak Ibu sebelum masuk ke ruangan ini, lihat ada papan besar yang warnanya juga sudah bahkan agak pudar. Pertanyaan saya, kita hafal nggak dengan Pancasila kita? Kita hafal dengan Pancasila Indonesia, kita udah berjemaat, nggak tahu nih mungkin ada yang sudah belasan tahun bahkan. Boleh saya tes nggak nih? Kita punya 5 Pancasila, 5 filosofi atau 5 tata nilai yang menjadi life kompas. Tata nilai kompas kehidupan kita, 5 filosofi. Masih ingat yang pertama kita belajar tentang apa Bapak Ibu? The Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus Kristus. Di minggu kedua kita belajar tentang hubungan ikat janji atau covenant relationship. Yang ketiga kita belajar tentang spirit of excellence atau melakukan yang terbaik. Minggu yang terakhir kemarin berbicara tentang kingdom mentality atau mentalitas kerajaan Allah, berbicara bahwa jangan hidup terus dipengaruhi tapi hendaknya kita mempengaruhi dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan kita semangat hari ini kita akan sama-sama belajar tentang servanthood atau pengabdian. Boleh katakan sama-sama pengabdian? Jadi keluar dari tempat ini kita harus hafal 5 Pancasila gereja kita, 5 filosofi kehidupan gereja kita, 5 tata nilai, 5 filosofi ini kita sudah pelajari sepanjang 5 minggu ini yang kita harapkan bisa jadi life kompas atau kompas kehidupan kita. Topiknya, judulnya Jalan Menuju Yang Terbesar dengan tema topik utama subtopiknya itu tentang servanthood atau pengabdian atau pelayanan. Buat Bapak Ibu yang belum ikut HB, yang sudah lulus DK, udah ikut HB atau mau ngulang HB, 5 filosofi ini dibahas di dalam HB, hidup berjemaat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa sama-sama diskusikan dan gali di kelas hidup berjemaat. Jadi buat yang belum ikut atau mau ngulang, boleh kita sama-sama belajari 5 filosofi, 5 Pancasila Gereja Kristen Perjanjian Baru. Banyak orang, bahkan mungkin di antara kita pengen jadi yang terutama, jadi yang terbesar, jadi yang nomor 1, jadi yang termuka, jadi yang orang kenal, orang tahu. Tetapi dunia juga punya nilai-nilainya yang banyak tidak sejalan dengan prinsip firman Tuhan. Dunia katakan jalan menuju yang terbesar, sikut aja kanan kiri seperti ilustrasi kodok berenang, tendang kanan, tendang kiri, sikut kanan, sikut kiri, memfitnah, cari muka, menjilat dan lain sebagainya. Tapi satu prinsip firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bahwa jalan menuju yang terbesar, the way up, adalah dari bawah. Jalan menuju yang terutama, yang terbesar adalah melalui sikap hati dan tindakan pengabdian, pelayanan. Pengabdian berasal dari kata abdi, yang artinya hamba. Dalam bahasa Yunani, arti kata hamba ini yaitu doulos. Kata hamba ini yaitu doulos. Boleh katakan doulos? Yang artinya budak. Apa itu budak? Orang yang tidak memiliki hak. Udah gak punya hak lagi. Orang yang tidak memiliki, tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Karena apa? Karena dirinya telah dibeli. Dan seluruh hidupnya telah menjadi milik Tuhannya. Seluruh hidupnya udah punya tuannya yang membeli dia. Kita ingat kisah Yusuf. Yusuf dibeli oleh orang Mesir dan dipekerjakan di istana Firaun. Dia dibeli, dia udah gak punya hak atas hidupnya. Mau disuruh bersihin rumah, mau disuruh pijetin tuannya, dia sudah tidak punya hak atas kehidupannya karena dia sudah dibeli. Seorang abdi, seorang hamba, seorang budak doulos gak punya hak lagi atas hidupnya karena dia sudah dibeli. 1 Korintus 7 ayat ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Boleh katakan lunas? Kita semua telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita semua sudah dibeli, lunas dibayar oleh apa Bapak Ibu? Oleh pengorbanan darah anak domba Allah yang sempurna. Oleh karena itu, sikap hati kita apa?
Hidupku bukan milikku lagi. Hidupku punya Tuhan. Prakteknya apa? Lewat apa? Pengabdian salah satunya. Pelayanan. Kalau saya bicara tentang pelayanan, Bapak Ibu dengar kata pelayanan, bukan hanya dalam artian sempit yaitu melayani di gereja atau tubuh Kristus semata. Tetapi dalam arti yang lebih luas kita juga dimanapun Tuhan tempatkan kita itu adalah ladang pelayanan kita juga. Tuhan tempatkan kita bersama suami, istri, dan anak-anak kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga besar kita, di tempat kita bekerja, buat yang masih sekolah, di sekolah kita. Itulah medan pelayanan kita, itulah tempat pelayanan kita. Juga di gereja ini sebagai satu tubuh Kristus. Jadi pertanyaan juga mungkin yang penting yang mana? Dua-duanya penting. Hidup kita seperti sisi-sisi mata berlian. Kalau kita lihat berlian, Bapak Ibu punya banyak sisinya. Dan kita perlu buat setiap sisi-sisi kehidupan kita itu bisa berkilau. Sehingga yang terpancar apa? Kemuliaan Tuhan. Kita baik di rumah, kita juga melayani di gereja. Kita melayani gereja, kita juga melayani di tempat kerja kita. Kita punya sikap hati yang mengabdi di gereja, kita juga punya sikap hati yang mengabdi terhadap orang tua kita. Kita punya sikap hati yang mengabdi di gereja, di pelayanan kita juga punya sikap hati yang mengabdi kepada pimpinan kita di mana tempat kita bekerja. Kita mengabdi di gereja, kita melayani di gereja, kita juga punya sikap hati yang mengabdi dan melayani istri dan suami kita dengan tanggung jawabnya dan peran kita masing-masing. Jadi konteks pelayanan pengabdian dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang mengatur keseimbangan dan prioritasnya tentu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Jadi mana yang lebih penting? Semuanya penting. Itulah tantangan kita untuk kita bisa menyeimbangkan semuanya. Sehingga sisi-sisi kehidupan kita boleh semuanya berkilau dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kita mengalami seperti lagu tadi. Semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Di dalam Markus 10 ayat ke-35 sampai ke-45. Saya tidak akan bacakan secara keseluruhannya. Perikop ini bercerita tentang keinginan permintaan dari Yakobus dan Yohanes. 2 dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Apa yang mereka minta? Mereka minta untuk duduk di sebelah kanan dan di kiri Allah Bapa, Tuhan Yesus. Ayat ke-42 sampai ke-45 saya akan bacakan, kita boleh simak sama-sama. Ketika Yakobus dan Yohanes request minta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dan ke-10 murid lainnya marah mereka. Marah karena apa? Kenapa kalian yang minta, kita juga mau sebetulnya gitu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, terbesar, dikenal, nomor 1 di hadapan Tuhan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Boleh katakan hamba? Menjadi doulos, menjadi budak untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Boleh katakan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tak berhenti sampai di situ, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perikop pasal ke-9 dari Markus ini pada saat perjalanan pelayanan Yesus lagi cerita padahal dengan ke-12 muridnya bahwa Yesus kasih tahu, aku nanti akan mati, hidup diolok-olok, diludahi, dicambuk, bahkan dibunuh dengan cara yang paling hina. Tapi ke-12 murid Yesus, 2 murid Yesus malah bukan punya empati, tapi mereka malah memperebutkan siapa yang paling penting, yang terkemuka di hadapan Tuhan. Mau duduk yang paling dekat dengan Tuhan supaya merasa dianggap penting oleh Tuhan. Bahkan di terjemahan di dalam bahasa Inggris, di dalam New International Version dikatakan, we want you to do for us whatever we ask. Artinya, boleh enggak engkau melakukan apa yang kami minta?
Jadi Yakobus dan Yohanes bilang, baru cerita Tuhan dengan pilunya bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Kedua murid ini berkata, Tuhan boleh enggak saya mau request Tuhan kabulkan apa yang saya minta. Nah mereka minta itu tadi, untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dengan bijaknya berkata, bukan aku yang menentukan. Dan Tuhan Yesus ceritakan prinsip firman ini. Bahwa untuk jadi yang terbesar, jalan menjadi yang terbesar adalah menjadi hamba. Rendahan hati, menjadi dulos, menjadi budak. Bapak Ibu, mengikut Yesus bukanlah jalan tol untuk kita bisa meminta sama Tuhan apapun yang kita inginkan. Boleh minta apapun apa yang Tuhan inginkan, tapi pertanyaannya kita lebih mengasihi kepengen berkatnya Tuhan atau pribadinya Tuhan sih. Yohanes dan Yakobus ingin posisi. Dia enggak ingin pribadinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingatkan, sikap hatimu perbaiki. Untuk menjadi yang terbesar, kau harus menjadi hamba. Menjadi dulos untuk semuanya. Kita bukan hanya sekedar fans atau penggemar Yesus. Penggemar itu cuman mau yang enaknya aja, cuman mau nonton yang bagusnya aja. Kalau kita konser Bapak Ibu, penggemar itu fans tuh pengen nonton apa yang disajikan, di-entertainkan oleh penyanyinya, pemusiknya. Tapi kita bukan sekedar fans dari Tuhan Yesus, kita bukan sekedar penggemar, tapi kita adalah pengikut dan murid dari Tuhan Yesus. Saya katakan sekali lagi, kita bukan sekedar penggemar, tapi kita pengikut Yesus. Pengikut itu harus mengikuti teladan dari yang diikuti. Hal-hal yang tidak enak, yang membuat kita tidak nyaman, tapi yang membentuk kita ikuti. Itu namanya pengikut, itu namanya murid, discipleship. Disciple, kata-katanya disiplin. Tuhan mau kita disiplin untuk belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya, karena kita pengikut Yesus, kita mau belajar untuk memiliki sikap hati yang mengabdi. Karena pengabdian merupakan wujud dari kasih. Boleh katakan kasih? Orang yang melayani belum tentu mengasihi. Sebaliknya, orang yang mengasihi pasti akan melayani. Orang yang melayani belum tentu punya sikap hati yang mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pasti akan terwujud dari tindakan nyatanya untuk mengabdi, untuk menjadi seorang hamba. Pramusaji, waiter di kafe atau di sebuah restoran, belum tentu dia mengasihi kita yang order. Dia cuma anterin makanan, dia cuma anterin minuman apa yang kita pesan. Tetapi orang tua kita, ibu kita, istri saya lagi mengandung Bapak Ibu, udah mulai engap hari-hari ini. Karena semakin membesar, terima kasih untuk para ibu di tempat ini yang sudah berkorban untuk semua anak-anaknya. Terima kasih untuk ayah-ayah yang sudah berjuang juga untuk keluarganya. Orang tua, anak-anak yang mengasihi pasti akan melayani. Pasti akan berkorban satu sama lain. Kasih merupakan wujud dan dasar dari pengabdian atau pelayanan. Fondasi, dasar dari sikap hati yang mengabdi, sikap hati seorang hamba adalah kasih. Markus 10 ayat 45 tadi berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dipertegas di sini bukan cuma melayani, Yesus bukan hanya melayani servis, menyembuhkan orang sakit, menyampaikan, mengajar kebenaran, tapi di sini ada sebuah tindakan kasih yang ultimate, yang paling besar yang ia lakukan, yaitu memberikan nyawanya. Bagian dari melayani adalah berkorban. Bagian dari melayani
dari servanthood, dari pengabdian adalah berkorban. Bagian dari seorang hamba adalah berkorban. Karena yang namanya kasih, yang mengasihi pasti berkorban. Para orang tua yang mengasihi anak-anaknya pasti berkorban. Dulu anaknya masih kecil, siapin bekal, bangun duluan, anaknya masih tidur, ngeces. Berkorban. Ada tenaga, ada waktu, ada biaya materi yang dikeluarkan, ada pengorbanan, ada yang lepas dari kehidupan kita. Tapi disitulah yang akan mengisi kehidupan kita. Pelayanan bukanlah suatu beban, tapi melayani adalah suatu kehormatan. Karena apa? Karena kita meneladani sikap Yesus. Semua karena kasih, dan teladan utama kita adalah Yesus. Mungkin kita lelah, kita capek, mungkin kita terluka, kita mengalami sakit hati, kepahitan. Entah itu di rumah, tempat kita bekerja, atau bahkan di gereja ini. Tetapi kita belum sampai memberikan nyawa kita kan Bapak Ibu seperti Yesus di atas kayu salib. Kadang saya pernah ada di titik di mana waktu melayani, capek Tuhan. Tapi hati kecil saya bilang, belum sampai disalibkan. Ketika kita melihat salib lagi, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Ketika mata kita dan hati kita kembali melihat salib, belum ada apa-apanya sebanding kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika ada kata-kata yang tidak mengenakan, tindakan yang tidak mengenakan di keluarga kita, mungkin dari suami, istri, anak, atau orang tua, kita boleh lihat salib Yesus. Tuhan, salibmulah kekuatanku. Kasihmulah kekuatanku untuk terus aku punya sikap hati dan hidup untuk mengabdi, menjadi seorang hamba, seorang dulos. Bukan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbesar, menjadi yang termuka dan dikenal, tidak. Tapi semata-mata karena aku mau belajar hidupku memiliki karakter Yesus. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi yang terutama, tapi kita sedang berlomba-lomba dengan diri kita sendiri untuk kita punya karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus. Teladan Yesus adalah dasar yang utama untuk kita melayani. Teladan kasihnya yang konsisten di dalam setiap keadaan. Sedang nyaman atau tidak nyaman, konsisten untuk terus mengasihi dan konsisten untuk tetap berkorban sampai berkorban di atas kayu salib. Bapak Ibu, untuk pengingat kita semua, tetaplah konsisten untuk mengasihi di setiap musim kehidupan kita. Tetap konsisten dalam setiap keadaan untuk mengasihi keluarga kita, gereja kita, tempat kita bekerja, orang tua dan anak-anak kita. Tetap konsisten untuk mengasihi karena itu merupakan wujud dari pengabdian kita. Pengabdian, kesediaan untuk melayani menjadi seorang hamba. Yang kedua adalah wujud dari kerendahan hati. Boleh katakan rendah hati. Markus 10 ayat 43-44, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di dalam terjemahan TSI, di ayat ke-43, terjemahan sederhana Indonesia, TSI itu Bapak Ibu, dikatakan ini, ayat ke-43-nya, tetapi kalian tidak boleh seperti mereka. Seperti mereka para penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin yang memerintah rakyat dengan keras, menindas mereka. Tuhan katakan kamu gak boleh seperti mereka. Kalau kamu mau menjadi orang yang terkemuka, kamu harus mengambil tempat yang paling hina. Katakan paling hina. Mengambil tempat yang paling hina. Dan menjadi pelayan bagi yang lain. Dan kalau kamu mau menjadi nomor satu, kamu harus menjadi budak bagi semuanya. Mungkin orang anggap tindakan pelayanan, pengabdian kita dianggap pelayanan yang hina. Ih ngapain mau seperti itu? Ih capek-capek. Enak kan healing jalan-jalan. Mungkin kita sendiri yang berkata, aduh hina amat ya. Paling banyak perkataan orang lain, ih mau aja. Mungkin kata-katanya seperti itu. Kita dianggap paling hina. Tapi
Kita hidup bukan oleh kata apa kata orang lain. Kita hidup apa kata Tuhan. Tuhan mau bilang kita apa yang kita lakukan itu terhina. Tapi inilah yang terindah di hadapan Tuhan. Sikap hati yang mengabdi, sikap hati yang melayani, mengambil tempat yang orang lain mungkin anggap paling hina. Itu yang paling mulia di hadapan Tuhan. Menjadi budak bagi semuanya. Diremehkan, dianggap sebelah mata, dilupakan. Tapi selama kita melakukan apa yang benar dan mungkin orang lain anggap hina, tapi Tuhan lihat semua itu semua dan Tuhan senang. Tuhan disenangkan dan Tuhan boleh tersenyum. Tetap konsisten anakku. Mungkin hina di hadapan manusia tapi tidak sama sekali di hadapan Tuhan. Rendah hati artinya melepaskan apa yang jadi hak kita. Rendah hati bukan artinya kita merasa berhak apa yang kita miliki. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati. Orang yang sombong merasa berhak. Enggak tahu siapa saya. Ini posisi saya ini loh, jabatan saya ini loh. Kamu enggak tahu siapa saya. Tapi orang yang rendah hati melepaskan haknya. Seperti Yesus. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Ia lepaskan itu semua karena dia melihat kita, dia mengasihi kita. Dia tahu keselamatan dan kehidupan kekal itu yang kita perlukan. Karena segala sesuatunya yang kita miliki di dunia ini semuanya sementara, hanya Yesus yang selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Yesus tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik, kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia melepaskan haknya sebagai raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia lepaskan itu semua. Lahir bukan di RSUD Ahmad Yani, Mardi Waluyo, Immanuel dan lain sebagainya. Lahir kotor di palungan kandang domba. Untuk menebus kita semua yang kotor ini. Karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan gak melihat posisi dan statusnya sebagai raja di atas segala raja yang dengan firman-Nya dunia dijadikan. Tapi dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi korban yang sempurna yang tak bercacat, tak berdosa untuk menebus kita semua. Posisi, status bukan sesuatu yang perlu kita pertahankan. Apa yang kita miliki bukan sesuatu yang perlu kita pertahankan. Semakin kita genggam sesuatu Bapak Ibu, justru itu akan semakin hilang. Akan semakin menyakiti kita. Kalau kita genggam pasir, semakin kita genggam akan semakin hilang. Kalau kita genggam suatu benda yang keras, akan menyakiti hati kita. Kita genggam suatu benda yang lembek, hancur benda itu semakin kita genggam. Apa yang masih kita genggam sampai hari ini? Tuhan ajarkan untuk kita belajar untuk rendah hati lewat kehidupan pelayanan. Melepaskan apa yang kita anggap penting. Tidak melihat posisi apa yang kita miliki. Dalam mengikut Tuhan, tidak seharusnya kita merasa berhak. Karena apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai hari ini, kita ini hanya manajer, kita ini hanya pengelola. Saya ulangi, kita ini hanya pengelola bukan pemilik. Semuanya punya Tuhan. Ketika kita merasa kita memiliki, kita merasa berhak. Ketika kita merasa kita harus diapresiasi, kita harus dihargai. Orang harus tahu apa jerih lelah pengorbanan kita. Tapi dalam mengikut Tuhan, Tuhan katakan jangan merasa berhak, tapi lepaskan hakmu karena di situ kerendahan hatimu akan dibentuk dan diasah. Sebaliknya ketika kita tidak mempunyai sikap hati mengabdi melayani, maka karakter yang akan muncul yang terwujud dalam kehidupan kita yang bahkan bisa dilihat oleh orang lain adalah sikap yang sombong atau tinggi hati. Saya percaya kita tidak mau semuanya di tempat ini. Tapi kita mau yang terwujud dalam kehidupan kita apa? Sikap yang rendah hati. Tinggi hati itu artinya apa? Merasa lebih di atas dari yang lain, lebih mampu. Tadi di awal saya intermezzo tentang sepak bola. Lagi ada Piala Eropa ya Bapak Ibu, selama hampir 1 bulan ini. Ada perbedaan antara komentator dan kontributor.
Ada perbedaan antara komentator dengan pemain di lapangan. Komentator itu, waduh, itu dioper. Ya ampun, gak dioper, tendang, itu oper temennya ke sana. Tapi ketika kita ada saya paling gak berani kalau nonton bola, saya komentarin pemainnya sama sekali enggak. Karena saya tahu rasanya, saya juga suka olahraga, saya juga suka main bola. Tahu rasanya Bapak Ibu kalau di lapangan, apalagi lapangan yang besar, berdiri di sini susah ngeliat temen yang ada di mana. Kita lihat dari TV, helikopter view, kita lihat dari atas komentator sepak bola. Wah iya Bung ini jebret-jebret, enaknya ngomongnya jebret-jebret, nendang pakai tenaga gitu kan ya. Ngapnya gimana di lapangan kita nggak tahu. Sikap hati yang melayani, mengabdi itu bukan sebagai seorang komentator. Ketika kita menjadi seorang komentator, kita yang terwujud adalah sikap yang tinggi hati. Kita merasa berhak, pujiannya kurang naik. Bapak Ibu kita boleh apresiasi seluruh pelayan yang ibadah sore hari ini boleh kasih, pagi hari ini boleh kasih tepuk tangan ya. Satu hal yang kalau tadi datangnya cukup tepat waktu, mungkin tadi menunggu. Kok lagunya gak lagu lambat ya di awal ya? Kita gak penyembahan dulu ya? Kena prank. Itu bukan ngeprank ya Bapak Ibu, itu inovasi. Mereka memikirkan supaya kita ada inovasi ibadahnya, lagunya lagu cepat dulu di awal, lebih semangat mungkin di awal supaya lebih semangat. Gampang kalau di bawah kita bilang, kurang naik tadi penyembahannya, naik ke kursi aja biar lebih tinggi gitu ya. Mudah untuk menjadi komentator, tapi menjadi kontributor, menjadi pemain di lapangan lain cerita. Jadi hendaklah kita sama-sama menjadi kontributor. Baik di gereja maupun di manapun Tuhan tempatkan kita. Anak-anak, makanannya kurang enak. Kurang asin atau keasinan. Bantuin mamanya sesekali di dapur. Jadi bukan sekedar jadi komentator tapi jadi kontributor. Udah ada di lapangan baru tahu rasanya seperti apa. Udah ada di medannya baru tahu kita rasanya, oh ini toh melayani itu seperti ini toh. Bukan yang merasa berhak tapi belajar melepaskan hak. Dan di situ ada sikap hati, kerendahan hati yang dinyatakan di situ. Hendak Filipi 2:5-9, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sama dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, boleh katakan dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, enggak punya apa-apa. Aku mau mati untuk umatku yang berharga. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Peninggian dan penghormatan hanya datang dari kerendahan hati. Peninggian dan penghormatan yang sejati datang dari Tuhan sendiri. Gak usah cari peninggian dan penghormatan dari manusia. Manusia bisa menghargai kita hari ini, besok belum tentu. Kita punya apa-apa hari ini, minggu depan kita gak punya apa-apa, ditinggalkan kita. Ketika kita punya apa-apa, banyak orang yang mendekat dengan kita. Tapi jangan kejar penghormatan, jangan kejar peninggian itu. Tapi apa yang harus kita kejar? Sikap menjadi seorang doulos, menjadi seorang hamba. Kita tidak mencari peninggiannya, kita tidak mencari yang terbesarnya, kita tidak mencari orang yang jadi dianggap. Tapi yang kita cari adalah apa? Kerendahan hati. Peninggian dan penghormatan hanya datang dari kerendahan hati dan datang daripada Allah sendiri. Teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Kunci kita semua Bapak Ibu ini dah semua. Ketika kita melihat Yesus, Tuhan Yesuslah teladan kita. Allah sendiri yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun ke dunia untuk kita semua. Dan yang terakhir, kerendahan hati adalah wujud dari kedewasaan. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi diri sendiri, bagi banyak orang, bagi orang lain.
Kedewasaan bukanlah tentang umur, melainkan sikap hati. Sikap hati yang apa? Sikap hati yang mementingkan orang lain. Bukan artinya gak boleh punya kepentingan untuk diri sendiri. Boleh. Tetapi justru Tuhan ajarkan kepentingan yang utama siapa? Kepentingan orang lain. Dan ketika kita hidup saling mementingkan satu sama lain, justru diri kita sendiri diperhatikan oleh orang lain, Bapak Ibu. Ketika seorang suami istri saling melayani, saling mementingkan satu sama lain, justru kebutuhan kita itulah, ketika kita berperan sebagai seorang suami istri, justru kebutuhan kita itulah diisi. Dan kita punya kedewasaan di situ. Dewasa bukan hanya karena umur, dewasa karena kita belajar memiliki sikap hati yang mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Otomatis ketika kita mementingkan kepentingan orang lain, maka Tuhan yang akan mencukupkan apa yang jadi kepentingan kita juga. Lain halnya dengan seorang anak kecil atau anak bayi yang menuntut, minta susu, gampang nangis, oe-oe. Wah, 3-4 bulan lagi saya akan mengalami itu, Bapak Ibu, semangat untuk diri saya. Ya nanti mungkin 1 jam, 2 jam akan bangun, minta susu dan lain sebagainya. Anak kecil itu hanya bisanya menuntut. Apa yang dia mau merengek. Anak kecil sih masih imut-imut ya Bapak Ibu, tapi kalau udah berumur amit-amit. Tapi orang yang dewasa bukan menuntut tapi menuntun. Anak kecil itu menuntut. Orang dewasa yang mementingkan orang lain itu menuntun, menolong, melayani demi kepentingan orang lain. Inilah sekali lagi yang diteladankan Yesus. Yang harus kita lihat selalu Yesus, Yesus dan Yesus. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia bukan untuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Supaya dianggap dunia, akulah Allah. Tidak. Namun karena ia memikirkan kita. Boleh katakan memikirkan saya. Menjadi pelayan bagi semuanya artinya mementingkan kepentingan orang lain. Dan salah satu momen krusial Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Yang dia harus sampai berpeluh darah saking ketakutannya. Seperti mau mati rasanya dikatakan di dalam Matius 26. Dia sempat bilang pada Tuhan, ya Bapa jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi apa yang Tuhan katakan, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yaitu untuk siapa? Untuk kepentingan kita semua. Coba dibayangkan kalau waktu itu di Taman Getsemani, sebelum Tuhan Yesus keesokan harinya akan disalibkan. Tuhan berkata, Bapa takut. Cuti dulu ya dari misi pelayanan di dunia ini. Please cuti aja, cuti. Takut. Akan diludahi, diolok-olok. Tapi Tuhan dengan segala sikapnya, dengan segala kasihnya yang begitu besar, dengan kerendahan hatinya, dengan kedewasaannya yaitu mementingkan kita semua, dia berkata jadilah kehendakmu. Kalau kita sedang mengalami hari-hari ini merasa, ini demi kepentingan saya, mari kita sama-sama ganti itu semua. Ini demi kepentingan orang lain dan Tuhan, jadilah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku untuk aku perlakukan untuk orang lain. Bukan hanya yang mau aku lakukan, tapi apa yang Tuhan mau lakukan untuk gereja ini, aku mau lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan untuk keluargaku, aku mau lakukan. Sulit Tuhan untuk mengampuni, tapi Tuhan katakan belajar untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan, belajar untuk melayani. Jadilah apa yang jadi kehendak Tuhan. Menjadi pelayan bagi semuanya. Artinya mementingkan kepentingan orang lain. Memang tidak nyaman dalam realitanya, sangat tidak nyaman untuk mengutamakan kepentingan saudara kita. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tetapi orang yang dewasa akan berdamai dengan ketidaknyamanan. Sifat natural alaminya manusia adalah egois. Tetapi Tuhan mau katakan keluar dari sifat itu, belajar untuk mementingkan orang lain. Karena itulah yang akan membentuk karakter kita. Sebuah panggilan untuk kita semua pengikut Kristus, bukan sekedar menjadi penggemar, tapi mengikut Yesus yang apa? Memiliki sikap hati mengabdi yang terwujud dengan kasih, kerendahan hati, dan kedewasaan.
Markus 10 ayat ke-45 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan 45-an dikatakan kalian harus mengikuti teladanku. Boleh katakan harus? Bukan boleh, bukan pikir-pikir dulu, bukan nanti dulu. Melainkan kita harus mengikuti teladan Yesus karena Yesus yang sudah menjadi teladan kita. Mengabdi kepada Kristus artinya mengikuti apa yang jadi teladan Yesus. Orang akan mengenang kita bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Tapi orang akan mengenang kita lewat dampak dan makna yang kita berikan untuk mereka. Orang akan mengenang kita lewat dampak dan makna yang kita berikan untuk kehidupan mereka. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ, kita melayani, kita memiliki hati seorang hamba, bukan sebatas untuk kita bisa diingat orang lain. Kita melayani karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita semua, amin. Pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sedalam, hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Yesus. Semakin kita percaya akan kasih Yesus, maka akan semakin dalam sifat, sikap pengabdian kita akan Tuhan. Sebuah langkah praktis, satu pertanyaan aja yang bisa kita lakukan untuk kita semua. Untuk kita memiliki sikap hati yang mengabdi. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya tolong? Inisiatif. Dimanapun. Di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah. Ada yang bisa saya bantu? Di situ kita akan belajar untuk mengabdi, melayani satu sama lain. Mulai mimbar boleh siap naik ke depan. Di dalam gereja boleh, yang udah ikut kesan boleh tanya ketua kesannya. Kesan minggu ini ada yang bisa saya bantu? Kayaknya yang mimpin sharing Bapak terus ya. Boleh saya bantu sekali? Haleluya, itu pemimpin kesannya. Sama pemimpin kesan tanya, ada yang bisa saya bantu pelayanan di gereja? Di rumah sama suami istrinya, ada yang bisa saya bantu? Gak cuma duduk-duduk ngopi aja. Ada yang bisa saya bantu? Anak-anak sama orang tuanya, Pak, Ma, ada yang bisa saya bantu? Orang tua ke anaknya mungkin, ada yang bisa dibantu selain minta uang jajan? Pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya, pertanyaan praktis, simple, tapi ini yang akan melatih sifat pengabdian kita. Ada yang bisa saya bantu? Boleh katakan ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Sebentar, pagi hari ini saya akan melakukan pembasuhan kaki. Semata-mata saya lakukan hanya untuk mengingatkan kita semua. Bahwa kita semua adalah doulos. Kita semua hamba Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan. Dan ini boleh persiapkan. Saya akan memanggil 3 orang yang mewakili kita semua sebagai doulos hamba-hambanya Tuhan untuk naik ke atas mimbar untuk bisa saya basuh kakinya sesaat. Yang pertama mewakili pelayanan umum ada Pak Sungkono, boleh Pak Sungkono naik ke depan. Yang kedua mewakili pelayanan sekolah minggu. Ada Bu Lili, boleh izin naik ke depan. Dan yang ketiga dari pelayanan anak muda boleh Onel naik ke depan. Sambil saya membasuh kaki mereka, kita boleh sama-sama sambil nyanyikan lagu ini dan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah cukup mempraktekkan kasih, merendahkan hati, memikirkan orang lain? Sudahkah kita jadi seorang hamba, seorang doulos yang meneladani kehidupan Kristus?
Pak Sungkono, terima kasih untuk dedikasimu. Terima kasih untuk teladanmu untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk pengorbananmu sebagai seorang ayah untuk anak-anakmu. Apa yang sudah engkau tunjukkan adalah sikap kasih, sikap kerendahan hati dan mementingkan orang lain di atas kepentinganmu. Terima kasih untuk menjadi teladan di tempat ini. Dan kami berdoa biar belas kasihan yang daripada Allah yang terus melimpah di dalam hatimu, sehingga di dalam masa tuamu sekalipun kau terus produktif, terus melayani Tuhan dan terus menyala-nyala bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih untuk segala sesuatu yang kau berikan dalam hidup ini, menjadi teladan untuk kami semua. Allah yang memberkati, apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil, karena kau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Lili, terima kasih untuk apa yang telah kau lakukan, khususnya pelayanan di sekolah minggu dan bersama seluruh guru sekolah minggu yang ada. Tuhan menghargai apa yang kau lakukan untuk generasi ini. Terima kasih untuk teladanmu dan pengorbananmu menjadi seorang ibu untuk anak-anakmu dan seluruh anak-anak di gereja ini. Kami berdoa biar kiranya berkat yang daripada Allah limpah dalam kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita yang tidak pernah ada habisnya, yang melimpah dalam kehidupan. Tuhan yang memberkati keluargamu, Tuhan memberkati masa depan anak-anakmu, suamimu, usahamu, apapun yang kau kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan Yesus, menjadi teladan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk dedikasimu. Terima kasih untuk belas kasihan daripada Allah yang boleh terpancar lewat kehidupanmu. Tuhan yang memberkati, biar kiranya engkau terus tetap setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk segala harga yang kau bayar dan seluruh pelayan di youth. Onel yang harus hampir tiap minggu dari Metro ke Tulang Bawang ke sini dengan berbagai harga yang harus dia bayar, tapi dengan setia tetap melayani sampai hari ini. Terima kasih untuk segala dedikasi dan jerih payahmu. Tuhan yang memberkati anakmu, istrimu dan keluargamu. Teruslah jadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati masa depanmu, masa depan anakmu dan keluargamu. Tetaplah menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Apapun musim kehidupanmu, Tuhan lihat itu semua dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan biar hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati kehidupanmu dan teruslah jadi teladan bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya itu kerinduanku, menyandang
sekali lagi kita katakan menyenangkan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang indah, yang menguatkan, mengingatkan kehidupan kami. Untuk kami memiliki sikap hati seperti Yesus. Menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus yang mengikuti teladan Yesus. Dia hidup di dalam pengabdian. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, pagi hari katakan Tuhan, kami hamba Tuhan, kami dulosnya Tuhan, kami pelayan-pelayan Tuhan. Biar kiranya kasih, kerendahan hati dan kedewasaan itu boleh dibentuk terus menerus semakin bersinar, memancarkan kemuliaan Yesus. Bapak terima kasih, terus beracara Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sejati, yang memuliakan nama Tuhan. Setiap kita pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Persilahkan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan kesaksian dari Ibu Suwani. Dipersilahkan Ibu. Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya tadinya ditunjuk sama koordinator kita Ibu Lia untuk kesaksian. Terus saya berpikir begini, apa ya kebaikan Tuhan? Ya itulah orang berdosa ya. Padahal kebaikan Tuhan saya berpikir memang banyak. Tapi apa gitu ya yang terbaru? Kayaknya nggak ada gitu ya. Terus ternyata saya sudah balas WA-nya, saya nggak bersaksi gitu. Tapi ternyata memang Tuhan mau saya bersaksi ya. Ibu dan bapak-bapak pasti tahu waktu saya membawakan firman, saya ada ngomong sembuh nggak sembuh. Waktu itu saya sakit saraf kejepit ya. Di bagian tulang belakang saya lupa 3 atau 4 atau 5. Jadi setiap hari kedua kaki ini kebas gitu ya. Semutan terus, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, nggak enak sama sekali. Tapi waktu saya bawa firman, saya bilang Tuhan saya mau bersaksi. Kenapa waktu mau bersaksi kok malahan tambah sakit gitu ya, tambah hebat ini. Jadi saya pernah ngomong ya, sembuh atau nggak sembuh saya mau bersaksi. Dengan berjalannya waktu benar-benar saudara, tanpa obat, tanpa terapi ya. Tuhan sembuhkan total, sangat-sangat sembuhkan total ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Nah, dengan berjalannya waktu baru aja seminggu yang lalu ya kalau nggak salah. Saya bersaksi dengan orang saya sembuh. Karena dia bilang lututnya sakit gitu. Saya bilang saya sembuh nih, sembuh dari berdoa saya bilang. Saya sembuh total karena berdoa. Dengan saya sudah bersaksi begitu ternyata saya sakit lagi saudara. Biasanya saya mau kerja berat seperti apapun gak pernah kambuh. Tapi karena dengan kesibukan yang ya karena kerja juga udah over gitu ya dari pagi sampai sore gitu ya. Akhirnya saya sakit lagi saudara, mulai semutan lagi. Nah waktu mau kesan itu saya sebelum berangkat saya berdoa Tuhan tolong supaya saya gak semutan lagi dan sembuh. Ternyata waktu mau pergi kesan saya sembuh. Nah sampai akhir malam saya ini terasa ini semutan dan juga saya tensinya rendah. Waktu si pagi bangun tensinya udah, kepala saya udah agak pusing, akhirnya suami saya ajak makan sate sale, ya Pak Wandi ajak makan sate sale. Setelah makan itu tadinya saya mau makan bubur, karena sudah rendah yang makan bubur lagi, kamu harus perbaikin gizinya gitu. Akhirnya makan sate sale, setelah makan sate sale pulang karena dia pinter buat kopi, dia buatin saya kopi, saya nggak bisa gitu. Dia buatin enak minum, lalu saya minum gitu ya, sudah minum itu udah enakan jadi saya
kerja lagi, kegiatan sehari-hari gitu ya. Saya beres-beres karena saya besok akan berangkat ya, menanti kelahiran cucu, dukungan doa untuk Bapak Ibu ya, untuk anak saya yang kedua cucu kami akan lahir yaitu di tanggal 3 karena operasi. Nah pas malamnya, sorenya saya mulai kecapean kan, mulai lagi agak turun tensi dan saya minta izin juga sama Titin untuk tidak latihan yang kedua. Akhirnya pada malam itu saya tensinya rendah ya, dan kepala udah mulai pusing lagi, kaki juga udah mulai semutan. Jadi akhirnya saya berdoa waktu mau tidur, ya udah jam 11 sampai jam 12 gitu, saya berdoa, Tuhan teguhkan setiap kesaksian saya bilang. Meteraikan dengan kebenaran firman-Mu. Meteraikan setiap kesaksian yang sudah ada dan teguhkan. Dan oleh biru Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus saya sembuh, saya pulih. Saya mau bersaksi besok, saya minta ampun sama Engkau Tuhan. Seharusnya saya bersaksi senantiasa bahwa setiap hari ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, nggak mungkin nggak ada. Jadi saya ngomong itulah saya orang berdosa, Tuhan saya minta ampun, saya setiap hari ada kebaikan-Mu, jadi saya mau bersaksi. Nah dengan saya ngomong seperti itu, akhirnya saya sembuh seketika itu juga. Saya ingat firman yang Pak Wandi bawakan bahwa seperti seorang wanita yang memegang jubah Yesus seketika itu sembuh. Dan saya sembuh seketika itu, lalu saya tensi saat itu malam itu ya, 101/63 atau 61 saya lupa. Itu udah saya langsung hilang itunya. Tadinya paginya tuh 51 bawahnya, atasnya 84 apa 74 saya lupa. Nah itu rendah sekali jadi buat saya pusing. Nah akhirnya saya benar-benar saudara saat itu saya sembuh malam itu. Dan karena efek kopi yang sore yang tadi pagi siang itu saya minum belum habis. Masih sisa sorenya saya minum. Efek dari kopi itu saya nggak bisa tidur sampai saya jam 3 lebih tidur, baru tertidur. Saya minta Tuhan kuatkan saya karena besok mau melayani Engkau. Jadi saya tidurnya hanya 2 jam saudara. Nah kalau saya hari ini bisa berdiri dan saya bisa pujian, itu karena kuat dan gagah Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dokter di atas segala dokter. Ya. Apapun yang menjadi sakitnya saudara, datang kepada Tuhan. Dokter hanya sebagai perantara. Tapi tanpa berdoa, dokter sehebat apapun tidak dapat menyembuhkan. Kecuali campur tangan Tuhan di dalam setiap penyakit yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri kehormatan dan pujian untuk Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman di sepanjang minggu ini. Berikut ini adalah laporan persepuluhan, persembahan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Dibuka kembali kelas DK dan HB tanggal 18 Juli 2024 bagi Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Tane dan Bapak Agung. Oke, demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita menutup tema khotbah kita sepanjang bulan ini yaitu tentang kompas kehidupan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara nyanyi sebuah lagu bahasa Jawa ya Bapak Ibu, judulnya Gandol Gusti. Jadi gandol Gusti itu kalau diartikan itu gandolan kalau bahasa Jawa, artinya bergantung kepada Tuhan. Kita mau terus bergantung kepada Tuhan kita dan menjadikan firman-Nya satu-satunya kompas di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah celaka. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau goyang sama-sama, yuk kita mau bebaskan tubuh kita, gak jaim-jaim, gak malu-malu ya. Beri tepuk tangan yang meriah.
Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula emang percaya ora bakal cilaka, naming uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kulangge gandol Gusti. Yuk nikmati lagu ini sama-sama. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula emang percaya ora bakal cilaka. Selaminya atiku ayam tentrem, atiku rasa. Sekali lagi ya, gandol Gusti katakan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula emang percaya ora bakal selaminya. Atiku rasa. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kita mau percaya kepada firman Tuhan, amin. Kula emang percaya ora bakal cilok. Selaminya atiku ras. Kali lagi katakan. Kula emang percaya ora bakal cilaka. Selaminya atiku ayam Tuhan, atiku rasa seneng. Katakan saben dino tiap hari. Kali lagi saben dino kulangge gandol Gusti. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Iya, masih sadar semua. Masih. Habis ini kita sarapan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, di belakang. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Luar biasanya Engkau di dalam penerapan apa yang menjadi rancangan-Mu. Di
di dalam setiap kami Tuhan. Dan apa yang telah Engkau teladankan di dalam setiap kami Tuhan. Sebagaimana Engkau telah melayani setiap kami, demikian juga setiap kami harus melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyadari Tuhan, jikalau kami mungkin selama ini angkuh sombong dengan kemampuan yang kami miliki Tuhan. Tetapi kami menyadari semua itulah karena anugerah yang daripada-Mu. Biarkan Tuhan kami menjadi dulos-Mu di dalam hari-hari yang kami miliki ya Tuhan. Dan kami terapkan di dalam kehidupan kami untuk menjadi terang dan garam buat orang-orang yang ada di dalam sekitar kami ya Tuhan. Sertai kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu ya Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami boleh menerapkan kasih itu buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih firman ini boleh bertertanam di dalam setiap kami. Firman ini boleh kami teladani, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Allah yang baik di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Allah yang baik atas bangsa ini Tuhan. Terus sertai bangsa kami Tuhan. Di tengah segala situasi yang boleh terjadi atas bangsa kami. Kami tahu rancangan-Mu indah atas bangsa kami ya Tuhan. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin kami Tuhan. Berkati segala apa yang ada di Indonesia Tuhan. Terkhusus juga kami berdoa untuk kota Metro Tuhan. Kami berdoa Allah yang baik bagi kota Metro Tuhan. Biarkan damai sejahtera, keamanan, ketentraman, keindahan boleh ada di kota Metro ini ya Tuhan. Kami percaya juga Engkau Allah pakai kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk memberkati kota Metro ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa teringat untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan di dalam tubuh jasmani mereka. Engkau Allah yang baik di dalam setiap mereka. Engkau adalah tabib ajaib di dalam setiap mereka. Dan hamba berdoa melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pemulihan terjadi, mujizat-Mu terjadi dalam setiap mereka ya Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka. Engkau Allah yang terus memberikan kemampuan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga ada api baru, ada kekuatan baru di dalam setiap mereka. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk perekonomian setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah segala beban hidup, di tengah situasi-situasi yang ada, Kau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang mengalami mencari kerjaan Tuhan, Kau Allah juga menentukan dan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Engkau Allah yang memberkati kami ya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan di belakang Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan makanan yang ada. Biarkan menjadi kekuatan bagi jasmani kami ya Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah menyediakan Tuhan. Engkau Allah baik bagi mereka ya Bapa. Terima kasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadi-Mu, di dalam usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Kau boleh menjadi terang dan garam, menjadi pelayan atas semua orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Amin.